Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang paling pelit bukan orang yang enggak mau bagi duit, tapi orang yang paling pelit adalah orang yang ketika namaku disebutkan di dalamnya dia tidak berselawat atasku. Makanya ketika kita dengar nama Rasulullah kita baca salawat. Gimana? Contohnya Sayyidina wa Maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Ulang. Habibul Azam Sayyidina wa Maulana Muhammadin beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah istiqomah mengikuti ajaran beliau. Dah didoain kagak mau amin. Lah giliran nanya malah amin ya. Didoain bukan amin malah diem, giliran nanya amin. Wah parah nih ya. Tapi mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya Rasulullah yang istiqomah. Nah baru amin itu. Wah parah nih ya. Alhamdulillah pada ini malam kita memperingati yang namanya peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus yang namanya Rahan Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa Isra wal Mi'raj mendapatkan hadiah yang namanya salat 5 waktu. Pada awalnya enggak langsung segitu, tapi 50 waktu. Ada di kitab Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali, dikatakan di situ ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, ketika Mi'raj di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, langit kedua bertemu dengan Nabi anak bibinya Rasulullah, siapa? Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lalu terus bertemu dengan para nabi sampai langit ketujuh. Namun ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, Allah memerintahkan sholat yang namanya 50 waktu. Ketika balik lagi mau ke muka bumi, di langit ke-6 ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Ditanya sama Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu?" Allah memerintahkan aku untuk sholat yang namanya 50 waktu. Kata ini Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Rasul, itu kebanyakan. Umatmu orangnya kecil-kecil. Segitu kagak sanggup. Umatku aja kagak sanggup. Coba pinta lagi." Akhirnya Rasulullah karena sayang sama umatnya bolak-balik aja terus. Dikurangin sampai 5 waktu. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Gimana udah dikurangin?" "Alhamdulillah udah." "Berapa?" "Jadi 5 waktu." "Wah masih banyak itu, coba minta lagi." Rasulullah mukanya memerah karena malu. Dari tadi udah bolak-balik, ilok minta dikurangin lagi ya. Akhirnya kata Allah, "Itu yang 5 waktu sama seperti 50 waktu." Karena apa? Setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam atau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tuh subhanallah, keberkahannya menjadi umat Islam. Karena seperti itu sampai Nabi Musa alaihissalam aja pengen menjadi umatnya Rasulullah. Oleh karenanya kita jangan suka malas-malas yang namanya sholat. Nyampe sholat aja dijadwal. Senin subuh, Selasa Johor, Rebo asar, Kamis maghrib, Jumat isya. Jangan kayak gitu, jangan kebangetan ya. Apalagi yang ngejadwalin rata-rata udah pada kupak. Iya, giginya udah copot. Aki-aki, jangan. Orang mau
rajin sholat, ini malah biangnya kagak sholat. Gimana mau anaknya sholat begitu? Karena di dalam peristiwa sholat ini aja ada keberkahannya. Di antaranya apa? Sehabis sholat 5 waktu terkhusus ketika kita berdoa pasti dikabul. Apalagi doa yang kita lantunkan untuk kedua orang tua kita. Seperti Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini penting. Bukan kita doain sama orang tua, buat orang tua setahun sekali. Pas acara haul luang jangan. Apalagi yang paling pelit cuman karena acara ruahan doang. Kalau acara haul kan modal sendiri. Kalau acara ruahan kan bareng-bareng rame-rame. Patungan. Jangan kayak gitu. Masa doain sama orang tua pelit banget ya. Orang tiap 5 waktu abu sholat. Jangan Allahumma lantas jalan. Tapi Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insya Allah berkah. Karena kenapa? Ada suatu kisah. Ada seseorang yang bertemu dengan, di mimpinya bertemu dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Sohibul majlis ini dengan seseorang ini yang bermimpi bertemu beliau ini umurnya jaraknya beda jauh. Tapi ketika itu alhamdulillah Allah pertemukan dengan beliau lewat mimpi. Kata beliau, salamin buat anak saya. Kalau yang namanya tawasul jangan pas lagi acara doang, tapi pas habis sholat 5 waktu. Tuh subhanallah. Berarti menandakan doa yang baik, doa yang paling cepat dikabul adalah setelah sholat 5 waktu. Dari sini bisa kita ambil pelajarannya tuh, begitu. Ya, jadi jangan pelit-pelit yang namanya doa. Makanya biar kita dapat doanya biar cepat dikabul. Kalau bisa sebelum muadzin naik, sebelum muadzin azan ya, kita udah ada di masjid. Karena apa? Doa di antara azan dan iqamah aja Allah kabul. Belum lagi ditambah setelah sholat 5 waktu. Lebih cepat lagi dikabulnya begitu. Ya. Apalagi di dalam ruahan ini nama arwah-arwah yang kita kirimin itu di antaranya pasti ada golongan orang-orang yang soleh. Kalau golongan orang-orang yang soleh itu pada hakikatnya dia mati tapi enggak mati, masih hidup. Karena kenapa? Maaf, saya ini pengalaman sendiri. Ketika lagi pengajian di Jaha, Cikunir sana, lagi baca pasal maulid, saya lagi duduk di belakang. Tiba-tiba saya kayak ngelihat ruhnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Bukan Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Sampingnya Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Sampingnya lagi Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Sampingnya lagi Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Dalam hati, ya Allah ya Rabb, apa benar ini ruh-ruh beliau-beliau pada? Akhirnya tiba-tiba Allah kasih unjuk. Ada jamaah kesurupan. Di majelis talim, majelis ilmu, masih ada setan berani masuk ya. Bener hilang. Ini mah masuk bukan lewat secara halus doang. Jangan dengerin Ustadz itu ngomong. Ini mah langsung juntrungan ngasih unjuk. Karena kenapa? Setan aja itu takut sama orang berilmu. Karena pernah setan ditanya oleh Rasulullah karena nggak mau masuk masjid. Lantaran di dalam masjid ada orang yang berilmu lagi tidur. Bukan karena ada orang yang lagi ibadah. Padahal di situ ada orang ibadah, tapi lebih takut sama orang berilmu lagi tidur. Masa ini setan juntrungan berani ya nampilin diri di majelisnya orang-orang berilmu.
yang bukan lagi pada tidur, malah lagi baca pasal maulid. Akhirnya itu pengajian diberhentiin dulu. Sohibul Bait nanya, Ustaz, kenapa kok bisa begini ya? Ya nanyanya ke saya lagi yang masih awam ya. Saya jawab aja apa yang udah disampaikan sama guru. Mungkin kitanya kali Bu, walaupun acaranya baik, tapi kitanya belum ngirimin buat ruh-ruh orang-orang soleh pembuka Cikunir. Kata ibu ini, iya benar. Saya belum ngirimin buat ruhnya Mbah Kening. Saya keder, siapa Mbah Kening ya? Zaman dulu saya kecil kalau ngelihat film Susana, yang namanya dukun dipanggilnya Mbah ya. Nah, keder di situ. Tapi alhamdulillah, karena saya yakin Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Allah kasih tahu, nggak taunya Mbah Kening itu namanya Raden Haji Umar. Makamnya dekat Al-Mu'awanah sono. Beliau ini merupakan waliullah. Karena kenapa? Ada orang yang rajin silaturahmi di zamannya itu, kalau ke Malang suka ke Habib Abdullah bin Fakih Malang. Kalau ke Kuitang, kata istrinya ngomongnya suka ke Habib Kuitang. Orang dulu kan nggak berani nyebutin nama ya. Habib dari mana lu? Oh no, Habib Kuitang. Padahal Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ngomong ke suaminya ini udah meninggal. Lu kalau mau nyari waliullah nggak usah jauh-jauh. Di Cikunir ada namanya Mbah Kening. Oh, berarti benar Mbah Kening. Nah, sedangkan saya nanya, ya Allah ya Rabb, apa benar ini ruhnya Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, sampingnya Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, terus Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, atau Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul? Akhirnya Allah kasih jawab lewat perantara orang soleh juga. Siapa? Lewat ruhnya Mbah Kening. Ternyata Mbah Kening itu waliullah. Tuh, berarti benar yang saya lihat itu. Orang-orang soleh pasti dikumpulin sama orang-orang soleh. Makanya Allah telah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 9 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doain yang jauh Allah tahun besok naik haji. Tapi dengan syarat udah pada bayar uang muka. Walladzina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, pasti kami akan masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang soleh. Nah, berarti benar yang saya lihat itu, alhamdulillah tahadus bin ni'mah. Berarti itu ruh-ruh orang soleh semua kan. Berarti itu benar. Pada hakikatnya kalau orang soleh meninggal bukan mati, masih hidup, cuman beda alam doang, begitu. Makanya jangan suka kita remehin ya. Malah kalau kita punya orang tua, doain terus kalau udah meninggal. Masih hidup aja disuruh doain, apalagi udah meninggal. Makanya jangan malas. Insya Allah, karena kita selalu mendoakan kedua orang tua kita, apalagi orang tua kita, guru-guru kita itu orang-orang soleh yang masih hidup, insya Allah doa kita lebih cepat dikabul. Karena kenapa? Beliau udah lebih dekat sama Allah. Jadi bisa ibaratnya kalau kita mah ada yang ngebantuin gitu ya. Iya, kalau lagi mainan mah ada anak bawang ya, kita anak bawangnya, ada yang jagonya. Gitu. Jadi pada intinya dalam momentum rohani ini sama-sama kita perbanyak mengingat kematian, karena kita semua bakalan mati. Dan jangan lupa kita doain yang namanya orang tua kita yang sudah meninggal maupun yang masih ada, dan guru-guru kita, agar
nanti ketika kita meninggal ada yang selalu doain kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wah, udah lebih 3 menit nih. Pada intinya kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan kesalahan murni datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.